Bapak-bapak RT, Bapak RW, dan seluruh jamaah yang sangat dibanggakan. Mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menyampaikan materi pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus mudah-mudahan kita yang sama-sama hadir diberikan sehat wal afiat, panjang umur, diberikan rizki yang melimpah serta barokah, diberikan hidup yang sakinah, tentram hatinya, damai jiwanya, rukun rumah tangganya dengan tetangganya, juga dalam lingkungannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan atau anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah. Apabila di antara kita ada yang punya penyakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bila di antara kita ada yang sedang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Wabil khusus tentu untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak ada. Juga tidak lupa untuk jamaah Masjid Jami Bustanul Huda yang sedang sakit, Pak Emo ya. Dioperasinya sudah, mudah-mudahan segera sembuh agar bisa kembali bergabung dengan kita semuanya. Wa ala kulli niyatin sholihah wa li hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha, khususan ahli kubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas
min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma taqabbal wa ausil sawama qaran. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena sebentar lagi insyaallah kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sempurna serta memenuhi segala hal yang terkait di dalamnya. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengulas, karena sudah pernah dibaca di sini. Ini hanya mengulas saja yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dulu sudah disampaikan dalam kitab Sapinah bahwa berkaitan dengan puasa itu ada yang menjadi sebab wajibnya puasa itu karena sudah datangnya bulan Ramadan. Makanya ada jauh-jauh hari yang bertanya, kapan katanya puasa Ramadan? Yang jelas jawaban yang pasti itu dimulai tanggal 1 Ramadan. Nah, kapan itu ya nanti tunggu, karena ada lajnah falakiyah, ya kan? Nanti ada isbatul hilal. Kalau menurut hisab sudah banyak yang berikan tahu secara hisab, tetapi dalam hadisnya sumu liru'yatin wa aftiru liru'yatin. Puasalah karena terlihat tanggal dan berbukalah karena melihat tanggal. Apabila tanggal tidak bisa dilihat karena awan mendung atau apa alasannya, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu sudah pernah dibahas. Nah, kemudian ada syarat sahnya puasa. Jadi supaya puasanya sah ada syarat-syaratnya. Kalau tidak ada syarat ini maka tidak sah apanya? Puasanya. Ini ngulas saja. Ada 4 ya dalam Kasifatu saja. Pertama, Islamun. 2, wa aqlun wa niqa'u min nahwi haidin. Yang pertama Islam. Puasa Ramadan itu yang pertama syarat sahnya itu harus Islam, karena dipardukannya itu kepada umat Islam. Bagaimana umat-umat lain yang bukan Islam, mereka punya cara sendiri puasanya pada waktu yang berbeda dengan kita. Apakah umat-umat lain juga puasa? Ya puasa. Kan di Quran sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Umat-umat terdahulu pun puasa. Nah, sama sekarang juga yang beda agama, beda kepercayaan, tentu mereka juga ada puasa, tetapi beda dengan puasa kita. Mungkin waktunya, mungkin caranya berbeda. Saya tidak tahu. Bahkan di kita juga di Jawi ya banyak macam-macam puasa. Ada yang puasa muti, atau kalau muti itu pakaiannya serba putih, makanannya serba putih. Ada yang puasanya apa lagi ya, banyaklah namanya ya, macam-macam. Tapi yang dimaksud oleh kita di sini adalah puasa apa? Ramadan, Islam.
Dua, punya akal. Kalau orang yang tidak berakal, ya tidak sah apanya? Puasanya. Karena ia tidak akan bisa membedakan mana yang membatalkan, mana yang tidak. Dan tidak wajib puasa kepada orang yang tidak berakal. Kemudian suci daripada hadas besar, min nahwi haidin bahasanya. Kemudian tahu datangnya waktu puasa yang mewajibkan kepada puasa, itu syaratnya. Nanti rukunnya ada syarat, ada rukun. Nanti dibahas. Nah, puasa ini adalah merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah. Saya ulangi, puasa ini merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Karunia yang sangat besar. Mengapa? Karena puasa ini bisa menolak bujuk rayu setan. Nah, yang pertama, bisa menolak bujuk rayu setan. Kita pernah atau sering mendengar kalau bulan puasa kan setan apa katanya? Diikat, ya kan? Nah, karena setan pada bulan Ramadan itu puasa itu bisa menolak atas bujuk rayu setan. Nah, sebagian menyebutkan bahwa setan pada bulan puasa itu ditaleni, diikat gitu, dipenjara. Bahkan puasa itu sendiri mengecewakan kepada setan. Tapi kenapa bulan puasa masih banyak yang maksiat? Padahal setannya diikat kan gitu pertanyaannya ya. Orang melakukan maksiat itu karena hawa nafsunya, bukan karena godaan setan. Kan setan itu hanya membumbui saja. Orang melakukan perbuatan maksiat itu sudah timbul dari nafsunya sendiri. Artinya walaupun tidak digoda setan, dia ada nafsu, dia ada syahwat. Setan itu hanya mendorong-dorong saja gitu. Nah, ya kan? Jangan gala-gala nyalahin siapa? Setan melupuk nafsu dirinya ya. Syahwat. Kan di manusia itu ada apa? Syahwat. Ada syahwat, ada nafsu, al-ammaratu bisu. Nafsu yang memerintahkan kepada perbuatan buruk. Memang bawaannya begitu. Nah, jadi jangan dijadikan dalil setan kan di penjara, tapi kok orang masih berbuat apa? Dosa. Orang berbuat dosa itu karena dorongan apanya? Nafsunya. Setan itu hanya membumbui saja, merayu-rayu. Kalau kita mau berbuat dosa terus hati ini kadang-kadang ragu, nah sama setan didorong-dorong gitu, diberi motivasi untuk berbuat apa? Dosa. Itu. Nah, mengapa setan begitu benci dengan puasa? Mengapa puasa disebut anugerah istimewa? Mengapa puasa disebut bisa menolak kepada bujuk rayu setan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai benteng, sebagai perisai li auliyaihi, untuk kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, diberikan benteng oleh Allah untuk menghadang bujuk rayu setan dengan cara apa? Puasa. Dalam hadis disebutkan as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada sabar.
Ya kalau tidak sabar kan tidak lulus sampai maghrib ya. Masya Allah. Padahal godaan tuh siang tuh mana haus. Apalagi para pekerja berat yang siang harinya harus mengeluarkan keringat banyak, harus mengeluarkan tenaga banyak. Masya Allah hausnya, tenggorokan kering. Kalau saja tidak ada sabar dalam hati, tiba nggak ada orang, tinggal minum saja ya. Tetapi karena sabar, Masya Allah tenang, nunggu maghrib ya, nunggu maghrib. Kan dari kecil juga kita begitu dirayu orang tua tuh. Jam 9 udah pengen makan banget. Sebentar lagi duhur, nanti duhur. Duhur boleh, habis sholat duhur buka apa? Puasa. Lagi kecil kan gitu ya. Nanti habis duhur puasa lagi kita sampai maghrib. Ya kan, yang penting mah ngosongin perut aja. Orang anak kecil ya. Tapi kalau udah tua begini, puasa sampai duhur, nanti terusin sampai maghrib, itu mah kacau, nggak boleh ya. Itu mah kita karena sedang dibelajar sedikit-sedikit apa? Puasa. Atau kita punya anak puasa sampai duhur, bapaknya ikut nemenin doang ini mah katanya ya. Jangan, kita udah balik, nggak boleh. Nah, ini puasa itu disebutnya apa? Nisfus sobri, separuh daripada sabar. Di Quran dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pastinya orang-orang sabarlah yang akan dicukupi pahalanya itu tanpa terduga. Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa pahala puasa itu tidak bisa diukur, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ada kesabaran. Nah, sedangkan dalam Quran dijelaskan pastinya pahala orang-orang sabar itu bighairi hisab. Nah, yang dimaksud bighairi hisab itu adalah ganjarannya itu melampaui batas perkiraan. Saking besarnya pahala apa? Puasa. Nah, selain itu juga puasa ini merupakan cara agar tubuh kita diberikan sehat. Ada kan yang penyakitnya lambung melulu ya, udah ke dokter kemana-mana, malah sehatnya dia puasa Senin dan Kemis. Tiap Senin puasa, tiap Kemis puasa. Lama-lama malah sembuh. Nah, orang-orang yang tidak pernah puasa Senin Kemis, full nanti bulan apa? Ramadan. Puasa mengandung pengobatan. Bisa begitu sebab sumber penyakit itu makanan, ya kan? Segala dimakan sama kita. Bangun tidur aja langsung perut udah dangdutan ya, minta diisi. Masya Allah. Kalau pagi-pagi tuh makan minumnya yang santai-santai dulu lah, yang lembut-lembut dulu gitu ya. Air putih yang adem. Bangun tidur gelok-gelok air panas, perutnya masih indrayan, makanya gampang sakit. Nah, puasa ini juga adalah bagian daripada pengobatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang keistimewaan puasa. Pertama, puasa itu adalah mengekang diri. Mengekang diri dari keinginan yang biasanya dibolehkan di luar bulan Ramadan. Ini kan luar biasa ya. Makanya tadi disebutnya apa? Sabar. Yang kedua, dia meninggalkan rahasia pada dirinya. Mengapa? Karena kalau amal-amal yang lain terlihat mata, sholat terlihat, ngaji Quran terdengar, ya kan? Sedekah ada yang tahu, walaupun cuma yang dikasih yang tahu. Tapi puasa yang tahu itu hanya dirinya dengan Allah.
Kan bisa saja orang pura-pura puasa padahal tidak. Mulutnya kering, bibirnya sampai pada kering, jalannya sampai lemes gitu kelihatannya. Dilemes-lemesin padahal habis makan dia. Nah kan, nah yang sungguh-sungguh tahu dirinya itu puasa dirinya, bukan orang lain, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah merupakan amalan yang sangat rahasia antara kita tidak mengetahui sesungguhnya. Masya Allah. Nah. Kemudian puasa itu merupakan tantangan kepada musuh-musuh kita, kepada musuh-musuh Allah. Siapa itu? Setan. Tantangan berat bagi setan. Setan sedih, setan frustasi, setan kecewa kalau banyak umat Islam yang melaksanakan puasa. Oh, jerit-jerit kayaknya gitu. Nah, tantangan. Nah. Sebab fa inna wasilatas syaitan asyahawatu wa inna mataqwa bil ukli wasyurbi. Karena wasilah setan bisa menggoda kepada manusia itu adalah akibat ada syahwat. Syahwat itu keinginan. Ada keinginan pada kita. Keinginan itulah, syahwat itulah yang dijadikan kendaraan oleh setan untuk menjerumuskan. Karena yang tadi itu, kalau orang sudah ada syahwatnya, setan tinggal membumbuinya saja, setan tinggal mendorongnya saja. Sedangkan syahwat itu timbulnya dari mana? Takwa bil ukli wasyurbi. Syahwat itu akan menjadi kuat akibat makan dan minum. Nah, semakin banyak makannya, semakin banyak minumnya, semakin kuat apanya? Syahwatnya. Jadi dengan puasa itu syahwat itu dilemahkan. Kalau syahwatnya lemah, kendaraan setan nih lemah, maka setan pun kesulitan untuk membujuk rayu manusia. Masya Allah. Dan apabila kita ini mengekang kepada musuh-musuh Allah, maka hakikatnya adalah sedang menolong agama Allah. Yang dimaksud menolong agama Allah itu menghidupkan agama Allah dengan puasa. Makanya bulan puasa itu lebih istimewa dari bulan yang lain. Orang masjid kalau isya biasanya sapnya berapa gitu ya. Kayak kita paling penuh di bawah, di atas nggak ada kan kalau isya. Jajal Ramadan ini juga ditutup jalan, ya kan? Tarawih sampai sono-sono. Kecuali kemarin lagi ada Covid. Apa mau ada Covid lagi ini mau Ramadan nih? Janganlah, jangan ada Covid melulu ya. Masa sih? Udah bosen tarawih di rumah ya? Janganlah, jangan ada. Kitanya aja disiplin protokol kesehatan. Udahlah, jangan. Mau Ramadan Omikron nganak lagi nanti. Jangan, insya Allah tidak. Amin Allahumma amin. Janganlah. Udah kangen kita dengan Ramadan masa lalu ya. Rame masjid, insya Allah. Subuh rame. Itu bedanya Ramadan. 5 waktu di masjid ini, di masjid kita nih. Kalau bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Betul. Duhur penuh ini. Malah sampai asar orang nggak pada pulang dari masjid, cuman pada tidur. Ya itikaf kan, itikaf ya, orang itikaf biarin aja. Yang penting jangan ngehalangin orang mau sholat ya. Mau tiduran di manalah gitu tempatnya lah ya. Jangan ngehalangin orang mau sholat. Masya Allah luar biasa Ramadan.
Insya Allah kita sampai bulan Ramadan lah, mudah-mudahan. Nah, jadi menolong agama Allah maksudnya menghidupkan agama Allah. Di Quran ada jaminan tuh. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Ini tafsirnya menolong agama Allah itu menghidupkan syiar agama Allah. Ada orang yang ngomong agama Allah tidak perlu ditolong. Lah ini di Qur'annya begitu. Iyansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah artinya apa? Menghidupkan, meramaikan, mensyiarkan. Itulah menolong agama Allah. Barang siapa yang demikian, maka Allah akan menolong orang itu. Insya Allah. Nah, termasuk puasa Ramadan. Ya. Dalam puasa itu, ini ngaji penutupan tapi agak lama dikit, nggak apa-apa ya. Ini banyak sekali. Ada kewajiban zahir, ada juga kewajiban batin. Nantilah sambil taraweh penceramah harus ngejelasin dikit-dikit tentang apa? Puasa ya. Dikit-dikit. Nanti yang punya tugas ceramah taraweh, sampaikanlah yang membatalkan puasa atau niat puasa. Kalau niat mah kan kita dituntun terus ya. Sama apa namanya itu? Kita menyebutnya Bilal lah ya. Karena dulu kan yang ngasih tahu Bilal, jadi padahal Bilal itu nama orang ya. Sampai sekarang jadi Bilal ya. Satu orang lah siapa nanti sama Pak Ustadz dibentuk untuk menjadi Bilalnya, yang tukang nawaitu sauma godinnya itu, ya kan? Nah, ada yang nanya dasar hukumnya apa? Ada dasar hukumnya kalau taraweh itu pakai di sela-sela bacaan itu? Orang nemu sebelah. Tapi kebiasaan begitu biar nggak terlalu capek aja. Ngitung udah dapet 2 kan lumayan ya. Masya Allah Rabbi Karim. Nah, i'lam anna sauma salasu darajatin. Puasa itu ada 3 derajat. Saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khusus. Puasa itu ada 3 derajat. Pertama ada puasa umum, 2 ada puasa khusus, ketiga ada khususil khusus. Maksudnya apa sih? Yang dimaksud puasa umum bahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaq. Yang dimaksud puasa umum itu adalah kadar-kadar menahan perut, tidak makan, tidak minum, tidak jima dengan istri. Nah, ya kan? Itu saja. Artinya tidak melakukan yang membatalkan puasanya. Tapi dosa-dosa lain masih diembat saja gitu. Itu puasa umum. Mungkin umumnya manusia mungkin gitu. Disebutnya puasa apa? Umum. Dia tidak makan, tidak minum, tidak begitu dengan istrinya di siang hari. Tidak melakukan yang membatalkan puasa. Tetapi mata, mulut, telinga, tangan, bahkan hati tidak dijaga. Namanya puasa umum. Kedua, amma saumul khusus bahwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asami. Adapun yang disebut puasa khusus, mereka menahan pendengaran, menahan penglihatan,
menahan lisan, menahan tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuhnya anil asami, dari perbuatan dosa. Nah, ini puasa khusus. Bukan hanya menjaga diri dari yang membatalkan puasa, tetapi telinganya dijaga tidak mendengar yang haram, matanya dijaga tidak sembarang melirik, lisannya dijaga tidak asal bicara, tangan kakinya dijaga dari perbuatan dosa, bahkan seluruh tubuhnya ia jaga agar tidak berbuat maksiat. Ini puasa apa namanya? Khusus. Yang ketiga ada khususil khusus. Puasa khususil khusus, fasaumul qalbi anil hamamid dunyati wal ibkari dunyawiyati. Puasa khususil khusus adalah hatinya puasa dari kebingungan duniawi, hatinya puasa dari memikirkan duniawi. Dia hanya apa? Memikirkan kehususannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya juga kan lillahi ta'ala. Gak banyak pikiran macam-macam lagi puasa itu. Makanya diperbanyak baca Quran, sholawat, zikir, ya kan? Tujuannya supaya apa? Supaya hal-hal duniawi yang biasanya menyibukkan hati dan pikiran di bulan Ramadan ini dijauhkan. Lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asrarus saum wa syurut. Ghusl basar, menutup mata, atau yang dimaksud menutup mata itu menahan mata lah. Termasuk menahan, yang dimaksud menahan mata itu, menutup mata itu adalah menahan mata dari keleluasaan dalam memandang sesuatu yang tercela atau dibenci Allah. Itu maksudnya. Saya ulangi, yang dimaksud menutup mata itu adalah menahan mata dari kebebasan melihat kepada sesuatu yang tercela dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini akan merusak pahala apa? Ibadah puasa. Bahkan wa ila kulli ma, kepada setiap sesuatu yang membuat lalai hati, lengah hati daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, cakep kalau puasa begini ya. Nah, menahan mata untuk tidak bebas melihat sesuatu yang tercela dan dibenci Allah, juga menahan hati dari perkara yang akan membuat lalai, membuat apa? Lalai, membuat lengah daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi puasa tuh ya kadang-kadang malah kita nonton apa gitu ya, biar nggak kerasa lapar ya. Aduh, boleh aja sih, yang penting bukan nonton yang maksiat gitulah ya. Kedua, wa hifdzul lisan, jaga lisan dari apa? Dari gurauan yang tidak berguna. Hadian pakai za. Canda gurau yang tidak berguna. Wal kidib, jaga lisan dari berbohong.
Puasa nama hatam tapi tiap hari bohong melulu. Nah, jaga lisan daripada bohong. Kan bohong itu paling gampang. Kalau orang yang sudah biasa bohong, ngomong bener pun dia tempelkan bohongnya. Ya kan? Dia ini lagi ngomong bener gitu. Dari awal bener, di ujungnya dia tempelin apa? Bohong. Padahal ciri-ciri munafik itu apa? Idza hadasa kadzaba. Apabila ngomong bohong. Atau mungkin nempelin yang bohong-bohong itu. Harus selalu ingat ya. Begitu mau bohong, stop. Wis, jangan gitu ya. Putus. Jangan sampai ada kalimat apanya? Bohongnya. Udah bener dipoles saja. Apalagi kalau meles bohongnya. Full gitu. Unlimited. Bohong terus tuh ya. Jangan. Wal ghaibati, jaga lisan dari gibah. Gibah itu menceritakan orang lain yang ketika orangnya mendengar tidak suka. Baik di hadapannya atau di belakangnya. Jadi gibah itu bukan ngomongin orang di belakangnya saja. Di hadapan orangnya ngomongin, tapi dia tidak suka dengan omongan itu. Itu gibah. Paham? Nah, ngomongin sesuatu, perbuatan orang, artinya orangnya melakukan. Orangnya melakukan itu perbuatan. Tetapi kalau kita omongin tentang itu, baik di hadapannya atau di belakangnya, orangnya tidak menyukainya, itu namanya apa? Gibah. Tidak boleh. Haram. Nah, apalagi sedang apa? Puasa. Nanti ada hadis menjelaskan orang yang puasanya, selama puasa ia bergibah. Wan namimah, mengadu domba. Agar satu dengan yang satunya ini saling musuhan. Wah, apa saja bentuknya mah. Yang penting yang ia lakukan itu menimbulkan dua orang manusia atau lebih saling bermusuhan. Namanya namimah. Mengadu domba. Makanya kalau ada ucapan si A yang kira-kira kalau disampaikan ke si B akan jadi masalah, jadi bermusuhan, tidak usah. Karena kita menjadi mediator musuh nih ya. Nah, gara-gara disampaikan kita jadi apa? Bermusuhan. Baik tidak. Kemudian perkataan kotor, jaga. Selama puasa itu tidak boleh berbicara kotor, berbicara caci maki, wal husumah atau permusuhan satu dengan yang lain. Selama puasa, sampai taraweh aja sama-sama taraweh, tapi nggak mau berdekatan. Udah digelar sejadah, ada yang dimusuhinya deketin, pindah dia. Orang salaman semesti dilewat itu, Masya Allah, padahal siangnya puasa tuh. Nah, jangan ada begitu. Justru harus saling apa? Saling maafkan. Apalagi hindari, jangan pamer. Pamer itu riya. Nah, karena ini amal-amal yang ini akan mengakibatkan puasa kita itu hampa. Puasa kita itu kosong. Yang ketiga, kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Menahan pendengaran dari mendengar segala sesuatu yang dibenci. Dibenci oleh Allah. Kalimat-kalimat sesuatu yang dibenci tadi tuh gibah, namimah, fitnah. Orang menggibah depan kita, kita tidak ngomong, tapi kita mendengarkan dengan setia. Tinggalkan. Karena itu sama. Orang namimah depan kita, kita mendengarkan, tinggalkan. Karena mendengar itu harus dihindari. Nah,
Li'anna kullama hurrima qaulu hurrimal isghau ilai. Sebab setiap perkara yang diharamkan diucapkan, haram didengarkan. Oh, gitu. Setiap perkara yang haram diucapkan, haram didengarkan. Mana haram diucapkan? Tadi ghibah, namimah, fitnah, ucapan kotor. Tadi kan sudah tuh. Nah, kita tidak melakukan itu, tapi mendengarkan, itu pun sama haram. Nah, kalau teman mah yang melakukan tinggal saum gitu ya, puasa menang gitu. Atau kalau sama-sama teman kan kita tidak canggung, tangkap aja mulut, ditutup aja mulutnya ya, sambil bercanda maksudnya, tutup gitu. Atau kalau kita nggak bisa begitu dengan bercanda, pura-pura sibuk aja ya. Jadi ada keperluan mendadak gitu. Aduh, maaf lupa nih, kebelet gitu lah, apa aja ya. Yang penting menghindari ucapan-ucapan kotor tadi agar tidak masuk di telinga kita. Kan kurang elok kalau kita sengaja nutup telinga, orang lagi ngomong tutupin aja gini di depan dia, kan kurang elok ya. Menolaknya dengan cara yang baik. Nah, itu. Insyaallah. Walidzalika sawwallahu azza wa jalla baina sam'i. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan. Nah, baina sam'i wa akli suhti. Di Quran Allah menyamakan antara mendengar ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, disamakan dengan memakan haram. Di Quran ada sama'una lil kadhib akaluna lis-suhti. Mereka mendengarkan yang berdusta, akaluna lis-suhti, memakan makanan yang haram. Jadi disamakan oleh Allah bahwasanya orang yang mendengarkan perbuatan ucapan-ucapan dosa itu sama mendapatkan apanya? Dosa. Terakhir, keempat, menahan seluruh anggota badan minal yaddi warijli anil atham, dari perbuatan dosa, wa anil makarih, dan dari setiap yang dibenci. Bahkan menahan perut anis syubuhati waqtal iftari, menahan perut, menjaga perut untuk tidak diisi oleh makanan yang syubhat pada waktu buka puasa. Syubhat itu perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Namanya apa? Syubhat. Apalagi haram. Syubhat saja jangan dimasukin. Syubhat itu yang tidak jelas halal dan haramnya. Fala makna li saumi anit ta'amil halal sumal iftaru alal haram. Apalah artinya kita puasa sehari penuh, kita menahan perut untuk tidak makan barang yang halal pun tidak kita masukkan seharian, tetapi begitu buka puasa diisi dengan yang haram. Apalah arti seharian menahan perut dari yang halal kalau nanti buka puasanya dengan yang haram. Pamisalu hadis shaim, perumpamaan orang yang puasa demikian, artinya siangnya dia berpuasa, tidak mengisikan yang halal ke perutnya, tapi bukanya dengan yang haram. Itu ibarat orang yang membangun istana atau gedung yang besar, tetapi ia merusak kota. Dia membangun rumah mewah, dia membangun istana, dia membangun rumah yang sangat megah, tetapi dibombardir sama dia kotanya. Nah, sama dengan begitu. Membangun gedung tapi kota dirusak. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min saumi illal ju' wal 'ats. Banyak sekali orang yang melakukan puasa, tidaklah dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Ini yang dimaksud karena dia apa? Bukanya dengan barang yang haram. Bahkan disebutkan
Dalam makna hadis ini ada ulama menyebutkan waladi yuti al haram wa qila waladi yumsiku anit ta'amil halal. Orang-orang yang menahan untuk tidak makan barang yang halal pada siang hari, tapi yutiru ala luhumin nasi, ia berbuka puasa dengan daging-daging manusia, memakan saudaranya. Mana itu? Bil ghaibati, dengan menggibah. Artinya apa? Barang yang halal tidak dia makan, tapi daging manusia dia makan. Maksudnya itu, karena ghibah itu haram. Nah, oleh karena itu ini sengaja disampaikan supaya puasa kita itu berbobot, supaya puasa kita itu bagus. Ketika nanti disetorkan kepada Allah, puasa kita itu menjadi barang yang sangat istimewa, karena kita tidak hanya menjaga dari yang membatalkannya, melainkan kita pun menjaga dari hal-hal yang merusak pahalanya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Walaupun masih kurang lebih 2 minggu lagi lah puasa ya, 2 minggu kurang, tapi pengajian sementara diistirahatkan, pengajian malam rebo maksudnya, nanti diganti dengan ceramah taraweh pengajiannya ya. Nah, kenapa tidak nanti saja minggu depan? Karena kesibukan itu kalau mau Ramadan beda, ya kan? Kan yang nutup pengajian bukan di sini saja, dan saya itu punya jadwal ngaji bukan hanya di sini saja. Insya Allah malam Jumat saya akan penutupan pengajian di Keroncong Permai, di musola-musolanya. Kemudian hari Jumat saya ba'da Jumat ke Jambi, nanti baru bisa pulang hari Rebo tuh. Kalau Rebo depan tuh udah nggak bisa lagi, keburu datang apa? Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliyah kita yang dilakukan sebelum Ramadan menjadi amal soleh dan menjadi modal kekuatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan seluruh ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, yang tidak bisa baca Quran mendengarkan orang yang sedang membaca Quran, atau paling tidak bila perlu kita memberikan apalah kepada orang yang baca Quran. Insya Allah pahalanya akan sama dengan yang bacanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram itna 'ala dinil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban min ghairi ta'abin wa la dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat sama-sama.